Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat, lanjut di tips sehat era pandemi ya. Kali ini di video ini saya akan sharing tentang bagaimana kita bisa mengenali ya dan membiasakan mengkonsumsi makanan yang halal, toyib, dan plus nih ya, tambahan di akhir video akan saya sharing juga mengenai mengenali makanan di akhir zaman. Nah, ini penting ya untuk konteks saat ini. Baik, kita lanjut saja. Nah, mengenai makanan halal, ya saya yakin sahabat sekalian sudah, terutama yang akil balik ya, sudah mengenali bahkan sudah menghindari makanan-makanan yang halal, terutama bagi yang muslim. Namun kita coba perdalam elaborasi lagi ya mengenai makanan halal ini. Kenapa halal ini penting? Karena banyak jebakan-jebakan. Nah, ini sebenarnya poinnya. Banyak jebakan-jebakan di saat ini. Oke, yang pertama, tentu ya, yang paling penting adalah bagaimana kita mengenali dan bisa mengkonsumsi makanan yang halal dari zatnya atau dari uh, bahan makanannya ya, dari bahan makanannya. Jadi sebenarnya uh, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita makanan yang berlimpah ruah di bumi kita ini dan itu sebagian besar adalah halal gitu ya. Hanya beberapa bagian kecil saja, hanya sangat sedikit sebenarnya kalau bisa dihitung jari makanan-makanan yang tidak boleh kita makan. Nah, ini harus kita taati karena sebagai alat uji ya. Dan juga apa dampak dari makanan yang diharamkan ini ternyata punya dampak yang luar biasa, signifikan bagi kesehatan, bagi keimanan kita ya. Kalau kita mengkonsumsi makanan yang diharamkan, maka ini akan berpengaruh kepada baik secara fisik kesehatan kita ya. Karena apa namanya menurut para ahli bahwa uh, salah satu hikmah kenapa makanan ini tidak boleh dikonsumsi adalah ketika makanan yang diharamkan dikonsumsi maka akan mengubah sifat-sifat atau gen ya dari tubuh kita. Nah, ini kan sangat berbahaya. Dan di luar itu, tentu ini adalah sebagai sebuah sistem mekanisme dari Allah untuk menguji sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana keimanan kita. Oke, dari zat makanan tidak banyak ya yang harus kita hindari. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, lalu dalam hadis juga ya, kita temukan misalnya bangkai. Nah, bangkai terutama kecuali ya bangkai ikan. Nah, bangkai ikan ini meskipun dia berupa bangkai tidak disembelih tapi halal ya, dihalalkan. Lalu yang mengenai bangkai atau hasil sembelih ini yang perlu diperhatikan juga nanti di cara di proses penyembelihannya ya. Ada eh, apa hal yang harus diperhatikan ketika kita menyembelih hewan harus menyebut nama Allah minimal Bismillah gitu ya. Nah ini perlu hati-hati bagi yang Muslim. Nah kemudian khamar atau makanan minuman yang memabukkan ya. Meskipun ada beberapa pendapat antara kandungan alkohol ya yang memabukkan atau tidak memabukkan, tapi sebaiknya dihindari. Oke, lalu babi binatang bertaring ya. Nah ini yang harus kita hindari untuk menjaga kesehatan tubuh kita dan keimanan kita itu khususnya. Yang berikutnya mengenai cara perolehan, ya, cara memperoleh makanannya. Nah, yang diharamkan cara memperoleh, misal gini ya, makanan ini sebenarnya halal gitu ya. Saya makan nasi gitu ya, tapi ternyata nasi ini saya peroleh dari hasil mencuri. Ya, atau mungkin uang yang saya peroleh tidak halal ya, cara perolehan uangnya, hartanya. Lalu hasil korupsi, hasil merampas, dan lain sebagainya. Jadi cara ini juga mempengaruhi kepada kehalalan yang kita konsumsi. Yang berikutnya, proses. Proses mengolahnya, tadi seperti proses menyembelih, ya ini proses mengolah menjadi makanan yang bisa kita konsumsi. Nah, perhatikan juga supaya tidak bercampur dengan bahan-bahan yang diharamkan. Ya, misalnya dalam sebuah masakan itu kan banyak ya bumbu yang biasanya digunakan. Nah, ada satu aja misalnya ternyata kita menggunakan
bahan baku yang ternyata itu mengandung alkohol misalnya, meskipun berapa persen gitu ya. Nah, itu kan mengotori dan menjadikan makanan yang tadinya halal tapi diproses, ditambah dengan atau bercampur dengan bahan baku yang tidak halal ini menjadi haram ya. Dan berikutnya terakhir di cara penyajiannya perhatikan juga kehalalannya. Oke. Nah, berikutnya makanan yang toib. Nah, ini sebenarnya ya poin yang ingin saya share mengenai makanan toib. Kenapa? Karena selain halal, kita harus perhatikan juga, pastikan juga makanan ini baik. Kenapa? Karena ada yang halal tapi tidak baik. Nah, ini ya yang perlu kita kenali. Oke, uh, contohnya apa yang makanan halal tapi tidak baik? Nah, nanti kita bisa temukan ya. Oke, sebenarnya makanan baik ini pada intinya, pada dasarnya adalah makanan yang ketika dikonsumsi itu tidak membahayakan, tidak menyebabkan kita sakit. Oke, tidak merugikan tubuh. Oke, dan setelah saya pelajari, ternyata makanan yang baik itu pada dasarnya adalah makanan yang alami justru. Ya, yang ini yang saat ini sedang saya concern di sini bahwa mengajak sahabat yuk kita lebih membiasakan mengkonsumsi makanan-makanan yang alami. Jadi jangan terpengaruh ya, jangan terjebak dengan makanan-makanan modern. Orang mungkin, saya justru lebih suka makanan-makanan alami seperti ubi-ubian gitu ya, singkong, ubi, apa namanya, eee, ubi jalar gitu ya, atau buah-buahan daripada makanan-makanan modern cepat saji yang mahal-mahal itu. Ya, selain mahal, kandungannya sebenarnya yang justru kita perhatikan ternyata kurang sehat gitu ya, atau ada kandungan-kandungan yang ternyata bisa merugikan kesehatan. Oke, jadi poin pertama untuk memilih makanan yang baik itu pilih makanan-makanan alami. Oke, sayur-sayuran, buah-buahan, tumbuhan, ya. Karena ternyata dari tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah itu mengandung mineral-mineral ya, mineral-mineral yang luar biasa di apa dibutuhkan oleh tubuh kita. Uh, dan mineral mikro dan mineral makro ya. Mineral makro dan mineral mikro ini banyak kita bisa temukan dari makanan-makanan alami ya, dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-sayuran gitu ya. Mineral apa yang kita temukan banyak ya. Kalau yang makro misalnya kalium, kalsium, magnesium, natrium ya. Yang mikronya misalnya zinc gitu ya, besi. Nah itu mikro, meskipun mikro tapi dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, jadi makanan-makanan alami inilah sebenarnya menjadi sumber kesehatan, bisa menjaga kesehatan kita, bisa mengembalikan fungsi-fungsi tubuh kita yang bisa melawan penyakit gitu ya. Nah dari sayuran dan uh, buah-buahan ini juga kita kenali ada probiotik ya dan prebiotik ya. Yang probiotik khususnya untuk yang prebiotik ini terdapat dalam tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Ini sangat bermanfaat ya karena prebiotik probiotik ini yang pada akhirnya menambah imunitas daya tahan tubuh kita dari serangan penyakit itu ternyata bisa memberi khususnya yang prebiotik ini ya memberi makanan kepada bakteri-bakteri baik ya sehingga bakteri baik dalam tubuh kita yang kita butuhkan semakin kuat semakin banyak dan akhirnya bisa menangkal virus ya atau bakteri buruk. Oke. Jadi perhatikan kandungan gizinya juga dan perhatikan atau banyak konsumsi makanan yang memiliki suplai matahari cukup gitu ya. Karena matahari luar biasa memberikan energi ya kepada semua makhluk di bumi ini. Salah satu energi yang luar biasa itu didapatkan dari matahari. Masya Allah ya Allah telah berikan sumber energi yang sangat luar biasa. Lalu juga makanan yang baik itu makanan yang tidak banyak pengolahannya. Nah ini ya, makanan yang tidak banyak diolah di macam-macam olah ya. Jadi biasanya ini semakin panjang cara pengolahannya itu semakin
mengurangi nutrisi ya, mengurangi kandungan gizinya. Oke, atau merusak kandungan gizinya, atau bahkan ditambah dengan bahan-bahan lain, bahan sintetis ya. Ini bahan-bahan sintetis kimia buatan ya, atau ada tercampur logam berat. Nah, ini bahaya ya, tidak baik. Nah, ada makanan yang baik, tentu ada makanan yang tidak baik. Antoib ya. Yang antoib ini yang gimana? Nah, sayangnya makanan antoib ini kalau kita perhatikan dan jujur ya, kalau jujur kita perhatikan, ternyata makanan antoib ini yang justru banyak kita konsumsi. Nah, benar nggak? Coba lihat ya. Apakah Anda ya atau saya sendiri ya bisa memastikan nggak nih, bisa menghindari dari makanan-makanan ini? Karena justru makanan antoib ini justru yang paling enak ya. Makanan antoib ini yang lebih enak dikonsumsi setiap hari ya daripada makanan yang baik. Tapi sebenarnya makanan baik juga enak ya. Coba buah-buahan ya tidak enak apa namanya? Buah-buahan nggak enak gimana gitu ya. Itu sangat sangat enak, nikmat berbagai macam buah-buahan. Nah, tapi kan banyak alasan untuk mengkonsumsi buah-buahan. Males lah, ya mahal lah belinya atau dan lain-lain dan lain-lain. Nah, oke, kembali ke makanan antoib ya. Makanan antoib ini ternyata makanan-makanan yang justru banyak tersedia, banyak dibuat dan banyak dikonsumsi ya. Silakan dicek sendiri, jujur ya. Nah, makanan-makanan yang berpenyedap, rasa enak kan, gurih gitu. Ya, berpengawet, ya kan ini impact industri ya. Industri karena ingin memproduksi dalam jumlah banyak, ingin mengawetkan sehingga tidak mudah busuk, gitu bertahan lama demi keuntungan bisnis ya. Nah, tapi ternyata berdampak buruk. Oke, menggunakan perisa, pewarna, gula pasir. Nah, ini hati-hati juga gula pasir, jangan terlalu banyak ya. Hindari gula pasir mulai saat ini, beralihlah ke gula yang lebih aman, gula aren ya. Gula aren ini lebih alami, lebih aman. Khususnya gula aren yang memang diproduksi secara tradisional ya. Oke, gula aren, gula semut itu relatif lebih aman. Lalu produk olahan tadi yang terlalu banyak olahan atau pabrikasi ya. Oke, nggak apa-apa dimakan, tapi jangan terlalu banyak lah, hindari ya. Makanan cepat saji, makanan instan jangan terlalu banyak, atau kalau bisa dihindari obat-obatan kimia juga ya, karena ada efek samping dan lain sebagainya. Oke, terakhir ya, makanan akhir zaman. Kenapa ini penting ya? Karena yang saya pahami ini dan kita perhatikan dari surat Al-Kahfi ayat 19, dalam surat Al-Kahfi ini salah satunya dikisahkan tentang para pemuda ya yang menyelamatkan imannya pergi dari sistem ya yang telah dirusak berbagai sistemnya oleh penguasa yang zalim, akhirnya menyelamatkan diri dan diselamatkan oleh Allah. Ditidurkan selama 300 tahun atau 309 tahun ya. Dan ketika dibangunkan, salah satu yang dipesankan oleh salah seorang dari 7 pemuda ini adalah karena mereka lapar ya, udah kebayang udah 300 tahun tertidur ya. Lalu ketika bangun tentu satu hal yang selain dipertanyakan ini apa berapa lama nih kita sudah tertidur di sini gitu ya. Satu hal lainnya yaitu tentang makanan. Nah, salah seorang di antara mereka memesankan ketika salah seorang dari mereka mencari makanan adalah carilah makanan fal yanzur ayyuha azka ta'ama ya. Jadi carilah makanan yang baik. Nah, sebenarnya bukan yang baik aja kalau dipahami secara lebih jauh lagi, kata azka ini mengandung makna murni, alami ya. Murni atau alami. Jadi kenapa? Nah, ini sign, ini tanda ya untuk kita di akhir zaman ini. Kenapa? Karena kita terjebak nih, banyak terjebak oleh makanan-makanan modern, makanan-makanan instan yang seolah-olah wah gitu ya, yang seolah-olah keren, tapi ternyata makanan ini hasil rekayasa genetik misalnya ya. Direkayasa genetik itu kita kenal dengan nama GMO. Ya, apa namanya? Ada rekayasa genetik secara gen dari bahan makanannya itu. Oke, dari bentuk misalnya lebih bagus, lebih besar gitu ya, dan lain-lain, tapi dari kandungan, nah ini berbahaya. Oke, jadi hindari, hati-hati, pilih makanan yang justru lebih murni, lebih alami. Oke, tadi hindari makanan-makanan yang antoyib. Oke, dan terakhir
kenapa kita harus mengkonsumsi makanan yang halal, yang toyib, dan juga perhatikan makanan di akhir zaman saat ini? Karena satu, selain ujian ya untuk kita untuk menjaga kesehatan dan keimanan ya, juga um, ini adalah apa namanya uh, makanan makanan ini menjadi alat ya bagi pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi ya, untuk mempengaruhi keimanan kita. Oke, ini satu hal penting, dan hal penting lainnya adalah ketika kita bisa menjaga mengkonsumsi makanan halal dan toyib, maka poinnya adalah yang terpenting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita sehat tapi tidak memperbanyak ibadah ya, tidak lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oke, itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.